Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi bersama kami di channel yang selalu setia menghadirkan berita-berita terbaru, analisis mendalam, serta fakta-fakta menarik dari dunia olahraga khususnya sepak bola. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu pemain timnas Indonesia yang sedang ramai diperbincangkan baik di dalam negeri maupun di Belanda, yaitu Neyssan Chuon. Pemain muda berusia 23 tahun ini sedang menjadi sorotan karena performanya yang terus menanjak, baik bersama klubnya Willem II di Eredivisie maupun saat memperkuat Garuda di ajang internasional. Neyssan yang sebelumnya sempat diragukan kini justru tampil konsisten, membuktikan kualitasnya, dan bahkan mulai menjelma sebagai salah satu andalan utama baik di level klub maupun timnas. Kisah Neyssan Chuon bisa dibilang penuh lika-liku. Ia lahir di Rotterdam, Belanda, pada 22 Desember tahun 2001 dari keluarga berdarah Indonesia. Sejak kecil, Neyssan sudah jatuh cinta pada sepak bola. Ia meniti karier melalui Akademi Excelsior Rotterdam, sebuah klub yang cukup terkenal di Belanda sebagai kawah candra di muka pemain muda berbakat. Disinilah kemampuan teknis dan mentalitas Neyssan mulai ditempa. Namun, perjalanan karirnya tidak berjalan mulus. Neyssan sempat dihantam cedera parah yang membuatnya harus absen cukup lama. Bahkan, ada masa di mana banyak orang meragukan apakah dirinya bisa kembali ke performa terbaik. Cedera panjang yang dialami Neyssan membuatnya kehilangan hampir 2 musim penuh. Saat itu, semangatnya benar-benar diuji. Bayangkan, di usia yang seharusnya penuh dengan peluang berkembang, ia justru harus berkutat dengan ruang perawatan. Namun, di titik itulah terlihat karakter sejati Neyssan. Ia tidak menyerah begitu saja. Dengan dukungan keluarga, kerja keras di sesi rehabilitasi, dan tekad yang kuat, Neyssan perlahan bisa kembali ke lapangan. Proses ini mengajarkannya banyak hal tentang kesabaran, mental baja, dan arti sesungguhnya dari perjuangan. Setelah melewati masa sulit tersebut, Neyssan mendapatkan kepercayaan dari Excelsior untuk kembali tampil di skuad utama. Perlahan tapi pasti, ia mulai menemukan ritme permainan terbaiknya. Puncaknya terjadi pada musim 202 Februari tahun 2023 ketika ia berhasil menjadi bagian penting dari skuad Excelsior di Eredivisie. Performa stabil dan konsistensinya membuat banyak klub mulai melirik namanya. Hingga pada akhirnya, ia memutuskan bergabung dengan Willem II, klub dengan sejarah panjang yang pernah melahirkan pemain-pemain besar seperti Virgil van Dijk dan Alexander Isak. Bergabung dengan Willem II jelas menjadi langkah penting bagi karir Neyssan karena klub ini punya tradisi kuat dalam membina pemain muda untuk menjadi bintang di level yang lebih tinggi. Perjalanan Neyssan tidak berhenti sampai di situ. Nama Neyssan kemudian masuk radar PSSI dalam proyek naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Setelah proses administrasi rampung, Neyssan resmi menjadi warga negara Indonesia dan langsung mendapat panggilan ke timnas. Debutnya datang di laga melawan Australia di Sydney. Namun sayang, pertandingan itu justru meninggalkan kesan kurang baik. Neyssan beberapa kali melakukan kesalahan yang cukup fatal sehingga membuat publik meragukan kualitasnya. Kritik datang dari berbagai arah, mulai dari media, pengamat, hingga supporter. Banyak yang khawatir Neyssan tidak akan mampu menjadi solusi bagi timnas, melainkan hanya menjadi eksperimen gagal. Tetapi sekali lagi, karakter mental baja Neyssan kembali terlihat. Kritik tidak membuatnya hancur, justru menjadi cambuk untuk tampil lebih baik. Kesempatan itu datang pada FIFA Match di September tahun 2025 ketika timnas Indonesia menghadapi Taiwan dan Lebanon. Pelatih memberikan kepercayaan kepada Neyssan untuk tampil sebagai starter, meski kali ini ia dipasang di posisi berbeda, yakni di lini tengah. Hasilnya sungguh memuaskan. Melawan Taiwan, Neyssan tampil solid, ikut membangun serangan, dan menjaga keseimbangan lini tengah. Garuda berhasil menang telak 6-0, dan meski Neyssan tidak mencetak gol atau assist, perannya sangat vital dalam mengalirkan bola dari belakang ke depan. Saat menghadapi Lebanon, Neyssan kembali menunjukkan ketenangannya. Ia sukses membantu tim menjaga gawang tetap aman, dan Indonesia kembali meraih hasil positif. 2 clean sheet beruntun menjadi bukti bahwa kehadiran Neyssan memberi stabilitas penting untuk tim. Sepulang dari tugas negara, Neyssan langsung kembali ke Willem II. Saat melawan AS Cambur pada 7 September tahun 2025,
Ia tidak bisa bermain karena masih membela timnas. Laga itu berakhir imbang 2-2 dan absennya Neesen cukup terasa. Begitu ia kembali, pelatih langsung menurunkannya sebagai starter pada laga melawan De Graafschap di Stadion David Verburg pada 13 September tahun 2025. Dalam pertandingan itu, Neesen dimainkan di posisi bek kiri, peran aslinya, dan tampil penuh selama 90 menit. Hasil akhir memang imbang 1-1, tetapi kontribusi Neesen sangat signifikan. Willem kedua unggul cepat di menit pertama melalui gol Armin Chulum. Gol ini berawal dari skema serangan yang melibatkan Neesen. Ia mengirim umpan lambung kepada Nick Dodeman yang kemudian melepaskan umpan silang matang untuk Chulum. Meski secara catatan resmi Neesen hanya dianggap memberi pra-assist, peranannya tidak bisa diabaikan. Ia menjadi penghubung yang memulai proses terciptanya gol. Setelah itu, Neesen juga tampil solid sepanjang laga, baik dalam bertahan maupun menyerang. Statistiknya di laga tersebut cukup impresif. Neesen mencatatkan 80% operan sukses, 2 umpan kunci, 4 kali recovery bola, dan 12 aksi bertahan. Angka-angka ini membuktikan betapa ia sangat aktif di berbagai aspek permainan. Ia bukan hanya bek kiri yang menjaga sisi pertahanan, tetapi juga mampu membantu tim dalam membangun serangan. Performa seperti ini tentu membuat para penggemar Willem kedua dan juga timnas Indonesia semakin yakin bahwa Neesen adalah pemain yang bisa diandalkan. Hingga pekan ke-6 Eerste musim 202 Mei tahun 2026, Neesen sudah mencatatkan 5 penampilan dengan total 371 menit bermain. Dari 5 laga itu, 3 kali ia bermain penuh selama 90 menit. Konsistensi menit bermain ini menunjukkan bahwa pelatih Willem kedua benar-benar mempercayai kemampuannya. Tidak mudah bagi pemain muda berusia 23 tahun untuk mendapat tempat reguler di tim sebesar Willem II, tetapi Neesen mampu membuktikan dirinya. Saat ini, Willem kedua berada di peringkat ke-7 klasemen sementara, dan dengan kontribusi pemain-pemain seperti Neesen, peluang mereka untuk menembus papan atas dan kembali ke Eredivisie semakin terbuka. Sobat Cek Fakta, yang menarik dari Neesen adalah fleksibilitas posisinya. Ia bisa bermain sebagai bek kiri, bek tengah, maupun gelandang bertahan. Kemampuan adaptasi ini adalah nilai tambah yang sangat penting di era sepak bola modern. Pelatih timnas pun bisa memanfaatkan fleksibilitasnya sesuai kebutuhan. Ketika Indonesia butuh pengganti di lini tengah, Neesen bisa dipasang. Ketika butuh bek kiri yang tangguh, Neesen juga siap. Hal ini membuatnya semakin berharga bagi skuad Garuda. Melihat perjalanannya sejauh ini, kisah Neesen Chuaon adalah kisah inspiratif. Dari seorang pemain yang pernah terpuruk karena cedera, sempat diragukan di laga debut. Kini ia justru tampil sebagai pemain yang konsisten dan terus berkembang. Mentalitas kuatnya membuat ia mampu bangkit dari situasi sulit, dan kini menjadi salah satu tumpuan harapan sepak bola Indonesia. Di usianya yang baru 23 tahun, Neesen masih punya jalan panjang. Jika ia terus konsisten, bukan tidak mungkin ia akan mengikuti jejak para pemain besar yang dulu lahir dari Willem kedua dan kemudian bersinar di level internasional. Ke depan, tantangan besar menanti Neesen. Bersama timnas Indonesia, ia akan diproyeksikan tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Lawan yang dihadapi tidak main-main. Ada Arab Saudi dan Irak, dua kekuatan besar Asia yang punya kualitas individu dan kolektivitas mumpuni. Peran Neesen di lini belakang akan sangat krusial untuk menjaga kestabilan tim. Di level klub, targetnya adalah membantu Willem kedua bersaing merebut tiket promosi ke Eredivisie. Dua tugas berat ini tentu membutuhkan fokus, disiplin, dan kerja keras yang ekstra. Namun jika melihat karakternya selama ini, kita bisa yakin Neesen tidak akan gentar. Justru ia akan menjadikan tantangan ini sebagai motivasi untuk terus berkembang. Dengan dukungan penuh dari klub, timnas, dan tentu saja supporter Indonesia, Neesen punya semua modal untuk melangkah lebih jauh. Yang dibutuhkan hanyalah waktu, konsistensi, dan doa agar ia terhindar dari cedera. Sobat Cek Fakta, kisah Neesen Chuaon sejatinya adalah cerminan dari semangat pantang menyerah. Ia menunjukkan kepada kita semua bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses menuju kesuksesan. Dari Rotterdam ke Jakarta,
Dari kritik pedas hingga pujian hangat, Neisen telah membuktikan bahwa kerja keras dan mental kuat akan selalu membuahkan hasil. Itulah pembahasan panjang kita kali ini tentang Neisen Chua An yang terus berkibar bersama Willem kedua sekaligus menjadi andalan timnas Indonesia. Semoga perjalanan Neisen bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda sepak bola Indonesia untuk terus berjuang mengejar mimpi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cekak Tait agar kalian tidak ketinggalan update menarik lainnya seputar dunia olahraga dan fakta-fakta terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga dan tetap semangat mendukung Garuda.